kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari dua kota berbeda. Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Ya, dan saya Rafki Hidayat di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Dan sahabat dunia kita, untuk edisi kali ini kami khusus sajikan untuk usaha kecil karena di Amerika pada bulan Juni ini diperingati sebagai Small Business Month atau bulan untuk usaha kecil. Dan salah satunya yang ada di kota Pittsburgh ini, yaitu di jalan Strip District ini, di kawasan Strip District ini adalah tempat-tempat yang bisa disebut seperti kaki lima begitu di Indonesia. Banyak sekali pengunjung di sini. Juga di sini dijual berbagai makanan, minuman, dan juga souvenir-souvenir. Small business di Amerika ini ternyata menyumbangkan penghasilan kepada Amerika mencapai 40%. Ini sangat bagus sekali di tengah ekonomi di sini yang masih dibilang belum stabil begitu. Dan kami ada satu liputan menarik tentang small business, tapi industri yang menunjang small business, yaitu sebuah tempat penjualan serba ada yang mendukung dan menjual makanan-makanan, sumber bahan makanan untuk restoran-restoran small business di Pittsburgh tentunya. Berikut liputannya. Bagi para pemilik usaha kecil, khususnya restoran non-waralaba di kota Pittsburgh, Pennsylvania, mencari pemasok bahan baku dengan harga murah menjadi sangat penting agar dapat bertahan dalam kompetisi. Inilah konsep bisnis yang ditawarkan oleh Restaurant Depot, pusat grosir yang tersebar di 27 negara bagian di Amerika. Giving the smaller places a chance in order to compete with the bigger places and stay open. Mereka menyalurkan daya beli perusahaan besar ini kepada perusahaan-perusahaan kecil yang ada di wilayah atau komunitas tertentu. Dengan menawarkan harga lebih murah, Restaurant Depot memberi peluang bagi perusahaan kecil tersebut untuk menghemat biaya operasional mereka. You know, when we go to a community, by doing what we do and saving the smaller businesses money, we save jobs in the community and we add more restaurants and places to the community. Tempat ini juga menjadi favorit warga Indonesia pemilik bisnis untuk berbelanja, seperti Ana yang baru pertama kali ke sini. Apalagi pusat grosir ini juga menjual beberapa produk dari Indonesia. Sebagai pemilik perusahaan, ia dapat mengajukan permohonan keanggotaan di sini. Ada teman bilang singkong dari Restoran Depot itu enak, empuk gitu loh. Makanya terus saya coba. Selain itu, Restaurant Depot juga menjual berbagai produk halal sejak 5 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan warga muslim sehari-hari dengan harga terjangkau. Ini diakui Betty, pemilik restoran Indonesia halal Kusuka di Pittsburgh yang amat memudahkan operasionalnya sehari-hari. Alhamdulillah. Nggak susah karena di sini ada beberapa tempat yang menyediakan memang daging halal, jadi nggak sulit sama sekali. Berbagai produk halal yang kerap ditemui dalam menu makanan Amerika seperti pastrami, roast beef hingga daging sapi, ayam dan kalkun juga dapat dibeli di Restaurant Depot. These are a sampling of some of the fine quality products we carry at Restaurant Depot for the people that need for the Muslim faith. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Rafki Hidayat dan Nia Iman Santoso, VOA. Masih dari Pittsburgh, Pennsylvania, masih soal small business di Amerika, pemirsa. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa small business atau bisnis kecil di Amerika ini ternyata memberikan sumbangsih ide kreatif 2 kali lebih besar dibandingkan bisnis lebih besar begitu. Salah satunya itu ada di samping saya yang sedang ramai sekali pengunjungnya, yaitu namanya Conflict Kitchen. Sebuah restoran yang menyajikan makanan-makanan yang berasal dari negara yang sedang berkonflik dengan Amerika. Menarik karena sekarang mereka sudah mengangkat topik, yaitu Iranian takeout. Jadi Iran ini dinilai oleh restoran ini sebagai negara yang sedang berkonflik dengan Amerika saat ini. Ide dari restoran ini berasal dari seorang profesor begitu di Carnegie Mellon University. Dosen ini berusaha menantang murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan sentilan kepada pemerintah tetapi tidak berdemo. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah nama Indonesia akan ada di sana nggak ya? Tapi melihat keakraban Obama dan SBY, kayaknya enggak tuh. Saya harus ngantri panjang dulu, lihat liputannya pemirsa. It's very unique, of course. I applaud them for doing what they are, maybe to help raise some political awareness, but also to give us the opportunity to try something that's not a usual cuisine. Namanya memang unik, Conflict Kitchen. Restoran ini hanya melayani pesanan dibungkus dan dinamakan demikian karena menyajikan masakan dari negara-negara yang tengah berkonflik dengan Amerika. Restoran yang terletak di Pittsburgh, Pennsylvania ini terbentuk atas ide John Rubin dan Don Lewinsky
profesor seni dari Universitas Carnegie Mellon. They decided to delve more into that idea and develop a restaurant where we use food to engage people to start thinking about the countries that we're in conflict with and the cultures that those countries represent. So we provide information to all of our customers as well as the food. Makanan yang pernah disajikan misalnya adalah masakan Afghanistan, Venezuela, dan Kuba yang dirotasi setiap 6 bulan sekali. Americans are very willing to approach a culture through its food and not necessarily through other venues. So by using the food to kind of pull them in, then we can start talking to them a little bit. Kali ini mereka menyajikan masakan khas Iran seperti kebab daging sapi. Walaupun demikian, misi Conflict Kitchen bukanlah untuk memberikan semacam pernyataan politis, melainkan membangun pemahaman yang lebih baik. And we don't go into the politics of the two governments, like our government and the Iranian government obviously have their own issues. But what we want to discuss is actually just the day-to-day life of the people of Iran and the feelings and the traditions and the culture of the people of Iran, and try and have people realize that a country is not solely represented by its government. Like the people also are something that you need to think about when you think about a country. I think it's an interesting concept to show the people in the U.S. that just because there's people in these other countries that we may have a conflict with doesn't mean that that those people, the culture of those people, isn't as important or is still they still have their own culture and they're still very unique. Tak hanya sekedar menjual makanan, Conflict Kitchen juga aktif mengajak pembeli berinteraksi, seperti misalnya ikut merancang konsep pidato kepresidenan bagi Presiden Barack Obama yang akan ditujukan kepada pemerintah Iran. Pidato ini kelak akan ditampilkan di penghujung bulan terakhir sebelum mereka beralih ke masakan negara lain. Berlokasi di sebuah taman yang amat nyaman untuk bersantap dan bersantai, setiap harinya Conflict Kitchen dapat melayani 2 hingga 300 pelanggan. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Rafki Hidayat dan Nia Iman Santoso, VOA. Thank you. Ya, pesanan saya sudah selesai, namanya kebab kabude, salah satu yang paling laris di sini. Tapi saya pengen keliling-keliling Pittsburgh lagi pemirsa dan pengen nyoba ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita.